Halo semuanya, selamat sore. Sekarang saya ada di Candi Kidal yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Singosari. Candi ini merupakan candi yang didarmakan untuk Raja Anusapati. Kalau kalian pelajari kisah dari kerajaan kerajaan Singosari, maka Raja Anusapati ini dia raja yang membunuh Ken Arok, dan kemudian dia sendiri akhirnya dibunuh oleh saudara tirinya begitu. Nah, jadi kemudian candi ini didarmakan untuk raja itu. Nah, raja, candi ini itu ditemukan oleh Raffles. Kalau kalian tahu, Raffles pernah atau Inggris pernah menjajah di Indonesia, di Hindia Belanda atau di Jawa, dan ditemukannya candi ini pada tahun 1817. Kemudian pada tahun 1867 pemerintah Hindia Belanda itu melakukan pembersihan candi dari pepohonan. Kemudian pada tahun 1925 pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran awal dan kemudian dilanjutkan oleh Dinas Purbakala Jawa Timur dari tahun 1986 sampai 1990, di mana yang diperbaiki itu mulai dari kakinya sampai di bagian atap candi seperti itu. Dan kemudian candi ini ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan surat Kemendikbud yang dimunculkan tahun 2015. Itu seperti itu. Saya sebenarnya pengen masuk di dalamnya sih, tapi pertanyaannya apakah boleh masuk di dalamnya? Itu dia, takutnya nanti malah eh, kayak mengganggu atau merusak seperti itu. Kebetulan ini kok juga tidak ada yang jaga, tapi paling enggak kita bisa melihat dulu ya. Kita bisa bedakan antara bentuk candi yang ada di Jawa Timur dengan candi-candi yang ada di Jawa Tengah. Bentuk dari Jawa Timur umumnya itu ramping naik ke atas seperti ini ya. Jadi tidak tinggi, tidak lebar, tidak gemuk seperti itu. Nah, saya masih takjub dengan bentuknya. Apakah boleh? Kok saya penasaran ya. Seandainya boleh, saya pengen naik masuk ke dalam. Kayak apa sih lokasinya? Ini juga petugasnya nggak ada ya. Ya udahlah, saya keliling-keliling aja. Seperti apakah bagian sekelilingnya? Nah, relung-relung ini biasanya, relung di dalam itu pasti ada semacam patungnya. Cuma patungnya di mana? Pasti sepertinya sudah disimpan atau jangan-jangan sudah hilang. Karena tidak mungkin ada relung-relung di dalam seperti itu tanpa ada fungsi khusus. Pasti ada patung seperti yang ada di Candi Badut tadi. Nah, seperti ini tuh pasti ada patungnya. Patung apa itu terserah. Pokoknya ada patungnya. Gimana? Keren kan? Hanya dengan modal kamera saja. Oke. Sekarang mari kita coba masuk ke dalam. Oke. Lihat nih. Ada tulisannya. Ya, ini di dalamnya seperti ini. Saya tidak akan masuk ke dalam karena juga saya nggak berani. Seperti itu. Tapi yang penting kita sudah tahu dalamnya seperti apa. Nah, relung-relung seperti inilah yang harusnya ada patungnya. Tapi patungnya di mana semuanya ya? Semuanya udah hilang. Oke. Semoga
ada semakin banyak penemuan-penemuan candi di Jawa, karena semua orang tuh selalu mengatakan bahwa di Jawa kita, terutama di Jawa Timur ya, Jawa Timur, Jawa Tengah itu, kita gali apa di sawah itu nanti akan ketemu struktur candi. Kita gali apa nanti ketemu candi. Sehingga Balai Konservasi itu seringkali yang kalau sudah nemu pun nanti akhirnya diuruk lagi, ditutup. Kenapa kok diuruk ya? Karena memang nggak ada dana, nggak ada modal. Ada wilayah yang terlalu luas sekali struktur candinya, akhirnya dibiarkan ditutup aja. Karena kalau misalnya mau mengganti lahannya, itu bisa keluar uang bermiliar-miliar hanya untuk pembebasan lahan. Padahal nggak mungkin dong keluar uang sampai segitu banyaknya. Jadi ya itulah, candi ini kalau saya membayangkan itu mungkin seperti masjid zaman sekarang ya. Jadi di zaman dulu itu kayak mudah sekali menemukan struktur candi-candi untuk kegiatan-kegiatan yang ada di Indonesia, tanah air. Di Jawa. Ini itu namanya apa? Aduh, lupa saya. Biasanya kalau ada pintu masuk tuh di atas tuh pasti ada simbol seperti itu. Oke, terima kasih.